Terima kasih. Saya Evi Julinda Borunadea, sarjana pendidikan tari. Pada saat saya mulai mengajar itu sebenarnya saya dari kuliah tahun 1992, dan di situ saya sebagai penari dan sebagai pengajar. Untuk sampai sekarang ini saya masih mengajar khususnya tari Batak. Di tahun 92 itu semuanya kita memberikan materi pengajaran. Saya terutama mengenalkan tari Batak Toba dimulai Sanggar yang ada di Medan, dan di tahun 2023 sampai sekarang juga saya sebagai tim pengajar di Diklat Matra Etnika. Yang pertama sekali saya mengenalkan tari Batak Toba itu kepada anak didik Sanggar Tari Matra Etnika Anjungan Sumatera Utara, Taman Mini Indonesia Indah. Tari Tortor Somba ini dulunya itu merupakan adanya pengaruh budaya Hindu. Kenapa? Karena mereka anggap itu adalah terjadi dari adanya kegaiban atau sesuatu yang mereka percaya itu seperti menurut agama mereka itulah parmalin. Nah, Tortor Somba ini dulunya adalah gerak tari yang kaki selalu dihentak-hentak di dalam rumah, seperti mereka itu membebaskan suatu gerakan. Nah, di Tapanuli Utara itu juga ada Tortor Somba ini terbagi di desa Hunda Pasu di Toba Samosir, di Samosir, Hundan Pasudutan. Nah, karena tari tortor ini tidak mempunyai gerak-gerak yang pakem, jadi dia bebas dengan mengikuti iringan musik aliran yang dimainkan oleh beberapa alat musik. Jadi dia seperti mengikuti arahan ketukan musik. Dan tari tortor Batak ini, Tortor Somba ini, dia tidak ada seperti hak cipta, karena dia itu adalah flur dengan mengiringi musik tarian tersebut. Saya dulu tahun 1992 ya, saya kenal di sana sudah seperti abang sendiri. Dia dulu dekan Nomensen yang saya kenal, dia itu Bapak almarhum Bapak Ben Pasaribu. Kalau saya mengingat dia, saya jadi sedih. Kenapa? Karena dia maestro yang mengembangkan musik Batak, yang mengajak saya mengenal suku Batak itu bagaimana, dan banyak lagi maestro yang terkenal di Medan sana yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi yang saya sebut adalah yang paling dekat sama saya, Bapak almarhum Ben Pasaribu, dekannya Nomensen. Terima kasih buat almarhum, karena dia yang mengenal Batak Toba itu kepada saya. Dia adalah dosen etnomusikologi di Universitas Nomensen sebagai dekan. Kalau tari Tortor Somba ini sebenarnya bisa ditarikan untuk laki-laki, tapi biasanya yang sering dipakai itu adalah seorang penari perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu adalah sifatnya menyambut seperti melakukan silat. Nah, dia menyambut untuk silat, penyambutan dilakukan pada saat misalnya upacara tamu agung, mengundang duta-duta besar, mengundang suatu acara yang sifatnya
upacara adat. Nah, ini biasanya dilakukan dulu adalah laki-laki sebagai untuk penyambutan, yaitu silat. Kemudian dibawakan tarian oleh si perempuan. Perempuan ini bisa dilakukan seperti berbaris, bentuknya berbaris, sejajar, bentuk vertikal atau V, bentuk lingkaran atau diagonal. Tapi biasanya kalau tortor ini cuma memakai pola lantai yang sangat sederhana, yaitu dia hanya memakai sejajar baris atau berbanjar dua atau garis lurus. Nah, jadi tarian tortor ini sering dibawakan oleh penari perempuan. Kalau tunggal, tortor ini tidak bisa tunggal karena adalah tari bersama atau ditarikan paling tidak ganjil gitu. Kenapa? Karena dia gampang membentuk suatu pola lantai dan hentakan kaki di dalam suatu lantai itu adalah yang membuat satu ritme untuk kebersamaan dalam melakukan gerakan tortor somba tersebut. Tari tortor Batak ini adalah sebuah tari pertunjukan dalam hal penyambutan melakukan upacara adat. Nah, dalam upacara adat itu seperti pembentukan atau peresmian rumah baru, anak baru lahir, pengukuhan istilahnya raja. Nah, jadi tari ini dia bersifat untuk suatu pelaksanaan upacara adat atau penyambutan dan sifatnya selalu tari pertunjukan. Kalau dalam tari tortor somba ya, tortor somba itu kan tari pemula atau penyambutan. Di dalam tari Simalungun itu juga ada tortor somba. Perbedaannya kalau dari bentuk kaki. Kalau tortor somba Simalungun, dia kakinya adalah bersimpuh dengan menunduk kepala, dan tangannya adalah somba di atas kepala. Jadi bersimpuh kaki seperti orang sholat itu. Terus dia kepala tunduk dan tangannya di atas, di depan kepala. Itu tortor somba. Karena mereka berharap Dewata atau Tuhan itu selalu memberikan mereka itu bantuan atau memohon supaya segala apa yang mereka lakukan dalam tortor somba ini, acara kegiatan upacara apapun, Tuhan selalu memberikan mereka kemudahan. Nah, kalau dalam tortor pak-pak juga ada pak-pak adalah tortor pak-pak ini juga yang membedakan adalah semuanya sama, tangannya selalu diepit di depan dada. Tapi yang ada itu adalah perbedaannya itu mengumpul rezeki itu. Jadi kalau pak-pak itu dia cuma begini. Jadi dia mengumpul rezeki itu seperti ini. Nah, jadi tetap dia di kepal itu yang kanan nih, kanan. Jadi perbedaannya hanya pada saat gerakan saja, tapi untuk bentuk tangan itu sama semua. Dulunya kalau yang saya ketahui, tortor somba ini sebenarnya tidak ada berasal mula dari mana. Hanya mereka itu awal mulanya mendengarkan sebuah musik gondang atau uning-uningan yang terdiri dari beberapa alat musik yang dimainkan pada saat adanya upacara adat, muncul terinspirasi dengan ketukan kaki, jadi ordot. Bentukan kaki yang berdouble, diinjot-injot seperti 2 kali ordot itu, maka lama-lama mereka asyik gitu loh. Mereka asyik terbawa suasana musik tersebut, sehingga muncullah tortor itu dengan memberi mungkin gerakan tangan tiba-tiba muncul bergerak dengan menghayati musik yang dimainkan oleh pemusik dengan beberapa musik uningan Batak Toba tersebut. Maka musik itu menyatu dalam jiwa mereka sehingga ekspresi mereka
untuk menarikan itu muncul seketika pada saat penghayatan ketika musik itu dimainkan. Jadi tarian itu tidak ada memang spontanitas diciptakan, enggak, tapi pada saat pelaksanaan upacara adat itu mainnya musik uning-uningan tarian itu muncul seketika. Musik Batak uning-uningan Toba itu gondangnya, serunenya, serulingnya, hasapi, maka menyatulah musik itu, maka menyatu pula jiwanya suku orang Batak itu pada saat melaksanakan upacara adat seketika muncul dan spontan menarikan dengan hentakan kaki mengikuti irama ritme musiknya tortor Batak tersebut. Sebenarnya dari gerakan kaki ya, karena gerakan kaki itu kalau nggak dihentak maka dia tidak akan ada ketukan-ketukan semangatnya gitu loh. Kenapa? Karena hentakan kaki itu berpengaruh dengan tempat tinggalnya mereka. Mereka tinggal di perbukitan. Jadi pada saat mereka berjalan maka mereka berjinjit. Nah, jinjit itu artinya mereka tetap melakukan suatu kemauan atau keinginan untuk terus berupaya dalam meraih sesuatu meskipun mereka bertempat tinggal di perbukitan gitu. Jadi jinjit itu merupakan tanjakan-tanjakan apapun yang menghalang mereka, mereka tetap akan terus berusaha. Seperti sekarang ini akan ada berpengaruhnya dengan gerakan kakinya nanti. Bagi masyarakat atau teman-teman seluruh yang ada di Indonesia, budaya Indonesia itu sangat kaya, terutama budayanya suku Sumatera Utara, yaitu mengenai tortor ini. Di sini saya sampaikan, tortor Somba ini sebenarnya terinspirasi dari nenek moyang dulu, yang tanpa disadari sekarang ini sudah menjadi budaya kita dalam menarikan tortor Somba, seperti dalam penyambutan, keakraban, dan bersosialisasi, baik itu kita secara domestik maupun mancanegara. Tari tortor Somba ini sudah terkenal sampai dimanapun. Sebelum memulai acara, maka kita akan menari tortor Somba, penyambutan, di mana penyambutan ini merupakan suatu keakraban yang tidak akan hilang ketika kita dalam melakukan atau mengikuti tarian ini. Maka kita akan terinspirasi, oh ternyata dengan tarian ini sangat melekat di dalam hati ketika kita melakukannya, apalagi dengan mengikuti iringan musik Toba tadi itu yang uning-uningan, yaitu dengan gondangnya, hasapi, serunai, seruling. Nah, itu ternyata terinspirasi dalam mengikutinya, maka penjiwaan dalam saat musik itu kita kepingin belajar dalam tarian tortor Somba ini gitu loh. Itulah semangat kita untuk melakukan atau mencintai budayanya Indonesia, khususnya Sumatera Utara, dalam tortor Somba tersebut. Kalau menurut saya memang harus dipelajari dan harus disemangati dan harus dilakukan untuk seluruh pemuda Indonesia, baik mahasiswa atau anak sekolah dasar dan sekolah menengah. Kenapa? Karena budaya kita ini makin lama kalau tidak kita yang pelajari, siapa lagi, dan akan punah, akan hilang. Masyarakat mancanegara yang khususnya untuk berkunjung ke Indonesia, dia ingin mengetahui apa sih budaya Indonesia, apa sih kemenangan Indonesia itu, yaitu budaya kita yang seluruhnya itu 38 provinsi itu jangan sampai hilang dan musnah atau punah. Kenapa?
Karena kita yang harus melestarikan, kita yang harus membudayakannya, kita yang harus mempromosikan dan memperkenalkan ke mancanegara. Jangan sampai mancanegara atau tamu dari luar negeri yang mereka lebih paham dari kita sangat malu. Dan kita sangat bodoh kalau mereka lebih mengetahui daripada kita. Itu pesan saya. Pengen belajar nari, tapi kamu tidak tahu solusinya untuk belajar tari? Silakan ikuti tutorial di Ekspresi.